Fakihah. Marhaban bikum jami'ah. Bertemu dengan saya lagi. Kita meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab, karya Asy-Syaikh Asy-Syankiti. Pada pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang mana yang lebih dahulu antara penciptaan bumi dan penciptaan langit. Ya, dalam Al-Quran di sini ada seperti kontradiksi yang agak berbeda. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Pada permasalahan, kita akan masuk, yaitu disebutkan pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-29. Berikut ini lafalnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'. Huwallazi, dialah zat yang khalaqa, dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa menciptakan lakum bagi kalian ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi. Jami'a, semuanya. Thumma kemudian istawa, Allah Subhanahu wa taala istawa, bersemayam, ilas sama, ke langit. Di sini pada ayat ini kita bisa memahami bahwasanya bumi diciptakan sebelum diciptakannya langit. Apa buktinya? Buktinya adalah summa. Kemudian summa dalam bahasa Arab bermakna dengan at-tartib, yaitu tertib, yang berurutan. Ya, tidak bisa tidak berurutan, jadi pasti berurutan. Setelah ini ya yang setelahnya. Ya, jadi bumi dulu, summa kemudian as-sama, langit. Terdapat ayat lain yang menyebutkan bahwasanya bumi diciptakan sebelum langit, yaitu terdapat pada surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-9 sampai 11. Berikut ini lafalnya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Kemudian disebutkan langsung ke ayat ke-11. Tsumma stawa ilas sama'. Qul, katakanlah, a'innakum, apakah bahwasanya kalian, la takfuruna, sungguh kalian kafir, billadzi, dengan zat yang khalaqal arda, menciptakan bumi, fi yaumain, pada waktu 2 hari. Kemudian summa, ayat ke-11, langsung ke ayat 11. Summa, kemudian istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam, ilas sama, ke langit. Pada ayat ini sama penyebutannya dengan surat Al-Baqarah tadi, summa, kemudian, yaitu menunjukkan litartib dalam ilmu nahwu, yaitu berurutan, tidak bisa saling mendahului. Setelah bumi diciptakan dan summa, kemudian as-sama, baru langit, tidak bisa dalam waktu bersamaan. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-29 dan surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-9 sampai ke-11. Dua tempat ini sepertinya bertentangan dengan surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat ke-27 sampai ke-30. Berikut ini lafalnya. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kemudian langsung ke ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. A'antum, apakah kalian, asyaddu, sangat lebih besar, khalqan, akan ciptaan, amis sama, atau langit, banaha, Allah Subhanahu wa taala telah membangunnya. Kemudian wal arda, dan bumi, ba'da dzalika, setelah itu, yaitu pembangunan langit tadi, dahaha, Allah menghamparkannya. Ya, disebutkan pada ayat ke-27 tadi, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha.
Tiga ayat itu menerangkan tentang langit pembahasannya. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dahaha, menghamparkannya. Kita masuk pada pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah di sini Ibnu Abbas pernah ditanya pada permasalahan ini juga. Dan apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah wal arda ba'da dzalika dahaha. Pada ayat ini bumi ba'da dzalika, setelah itu dahaha, Allah menghamparkannya. Pada ayat ini tidak disebutkan bahwasanya disebutkan tentang penciptaan, tetapi tentang penghamparan bumi, tidak penciptaan. Jadi orang bertanya, kenapa bumi diciptakan setelah langit? Pada ayat ini tidak ada penyebutan penciptaan. Yang ada adalah penghamparan. Itulah jawaban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa penafsiran Ibnu Abbas terdapat banyak di tempat-tempat tafsir? Karena Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling dipercaya untuk menafsirkan Al-Quran. Dalam usul tafsir, sahabat yang dipercaya, sangat-sangat dipercaya dalam penafsiran Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Bisa dikaji sendiri dalam ilmu usul tafsir. Pembahasan bahwasanya bumi diciptakan sebelum langit sudah terpecahkan berdasarkan ayat-ayat yang telah lalu. Dan pada surat An-Nazi'at adalah penghamparan bumi. Maksud dari wal arda ba'da dzalika dahaha, daha di sini adalah ayat setelahnya disebutkan diterangkan pada ayat setelahnya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha, mengeluarkan darinya, ma'aha, airnya, wa mar'aha. Mar'aha di sini banyak artinya, tapi secara umum peliharaan-peliharaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari bumi sebagai kehidupan. Disebutkan bahwasanya segala makhluk hidup itu bisa hidup karena air, yaitu penyebutannya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Jadi karena sebab air itu kulla syai'in, segala sesuatu, hayyun, menjadi hidup. Akhraja minha ma'aha, mengeluarkan airnya. Wa mar'aha, mar'aha di sini adalah dalam tafsir disebutkan bahwasanya mar'ah di sini bisa tanaman ataupun hewan-hewan ternak ataupun yang lainnya. Kemudian muncul pembahasan masalah baru dari pembahasan ini. Pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-29 tadi disebutkan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yaitu dia Allah Subhanahu wa taala khalaqalakum, menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a. Ma di sini bermakna segala sesuatu, apapun. Ma fil ardi jami'a. Semua itu sudah diselesaikan ciptaannya bumi sebelum langit diciptakan. Tapi kenapa surat An-Nazi'at tadi disebutkan bahwasanya wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dahaha, menghamparkannya. Dan kenapa disebutkan ayat sebelumnya segala sesuatu? Seharusnya penghamparan ini sudah termasuk pada tadi pada surat Al-Baqarah. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tapi kenapa wal arda ba'da dzalika dahaha? Masih ada penghamparan untuk bumi ini. Jawaban dari Syekh Asy-Syanqiti adalah yang pertama. Maksud dari khalaqalakum ma fil ardi jami'a di sini adalah at-takdir, yaitu takdir. Allah menetapkan takdir untuk bumi sebelum diciptakan langit. Jadi orang Arab menyebutkan takdir tadi dengan penyebutan khalaqa, yaitu menciptakan. Syekh Asy-Syanqiti menyebutkan suatu syair, dan saya tidak menyebutkan syairnya di sini. Apa bukti bahwasanya dalam surat Al-Baqarah di sini khalaqalakum ma fil ardi jami'a adalah takdir? Buktinya terdapat pada surat Fusilat, surat ke-41 ayat ke-10 sampai 11. Berikut ini lafalnya. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Kemudian setelahnya summa stawa ila sama' wa qaddara, dan menentukan fiha pada bumi aqwataha,
waktunya fi arba'ati ayyam, pada 4 hari. Sawa al-lisailin. Summa stawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa bersemayam ilas sama, ke langit. Itu menjadi bukti bahwasanya khalaqalakum ma fil ardi di sini adalah takdir. Ya, mungkin saya cukupkan sekian. Semoga saya dan kalian sama-sama menjadi hamba yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Dan apabila ada keterangan saya yang salah, kalian bisa cek di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya katakan kepada kalian syukron.